Bab 21 Jamaah. Entah berapa lama, mereka harus saling diam dengan pikiran mereka masing-masing. Ya Allah, kenapa jadi kayak orang yang kepergok lagi maling ya? Batin Alfian. Ya Allah, Fa harus gimana, masa iya Fa banyak duluan? Kak Al, kenapa harus nyium segala sih, kan Fa jadi ketahuan kalau pura-pura tidur, batin Fatimah. Berjuta pikiran tak menentu yang hanya mereka yang tahu. Tok, tok, tok. Tiba-tiba pintu kamar terketuk dan membuyarkan lamunan mereka. Masuk, jawab mereka kompak. Dan kekompakan itu membuat Alfian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dan Fatimah berusaha tersenyum saat mereka saling bertatap. Permisi Bu Fatimah. Ada Dokter Alfian, ujar perawat itu. Iya ada apa sus? Ini dok saya mau antar obat yang harus Bu Fatimah minum malam ini. Taruh aja di nakas, jawab Alfian. Ya sudah dok saya permisi, pamit perawat tersebut setelah meletakkan obat di atas nakas. Tidak lama setelah perawat itu keluar, terdengar azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Suara azan berkumandang. Huaf, Alfian menghembuskan napas, seakan mengartikan dirinya lega mendengar azan. Mau jamaah? Tanya Alfian. Fatimah menganggukkan kepala sebagai jawabannya. Kakak mau ambil wudhu, Fa mau tayamum atau wudhu? Tanya Alfian memecah keheningan. Tadi wudhu dibantu sama Uma dan Abi. Ya udah sini Kak Al bantu. Fatimah kaget. Caranya? Tanya Fatimah dengan ekspresi yang cukup membuat Alfian gemas. Ya digendong lah Fa. Tanpa menunggu Fatimah memberi jawaban Alfian pun langsung mengangkat tubuh Fatimah. Dan itu membuat Fatimah kaget dan refleks membuat Fatimah merangkulkan tangannya di leher Alfian. Alfian malah tersenyum renyah melihat ekspresi Fatimah. Ya Allah kenapa nih jantung deg-degan gak karuan gini ya, batin Alfian. Nih jantung bentar lagi bakal lompat nih, batin Fatimah. Huaf, Fatimah membuang nafasnya pelan tapi masih terdengar oleh Alfian, bahkan hembusan nafas itu bisa Alfian rasakan. Sesampainya di kamar mandi Alfian mendudukkan Fatimah di kursi yang memang tadi disediakan oleh Uma saat Fatimah berwudu. Selesai Fatimah wudu, Alfian pun kembali menggendongnya dan didudukan di ranjang pasien, menyiapkan mukena untuk sang istri. Kak Al mau wudu dulu ya? Fatimah menganggukkan lagi kepalanya sebagai jawaban. Alfian pun selesai berwudu dan sudah mengenakan baju koko. Ini adalah sholat jamaah mereka yang pertama, belum ada pembahasan serius. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat Alfian pun membimbing doa. Doa untuk kesembuhan sang istri, untuk rumah tangganya. Rasa syukur yang juga ia utarakan, karena Allah mengabulkan doanya, sang istri kini sudah kembali dari komanya. Selesai berdoa, Alfian pun mendekati Fatimah. Ada rasa canggung ingin menyodorkan tangannya agar bisa dicium oleh Fatimah. Tapi kali ini Fatimah lah yang menadahkan tangannya, meminta agar tangan Alfian ia berikan. Melihat Fatimah menadahkan tangan, Alfian pun melihat Fatimah. Fatimah mengangguk kepala bahwa dia serius dengan permintaan. Dan itu membuat Alfian tersenyum sumringah. Alfian pun memberikan tangannya. Fatimah mengambil tangan sang suami, dan mencium punggung tangan Alfian berkali-kali, lalu beralih mencium telapak tangan Alfian. Alfian pun mencium puncak kepala Fatimah, lagi dan lagi dengan begitu lama, seakan ingin menyalurkan semua rasa yang ada. Kini Alfian sudah duduk di samping Fatimah. Maaf kalau kakak ambil keputusan. Belum selesai dengan kata-katanya sudah dipotong oleh Fatimah. Fa yang minta maaf. Alfian menatap mata Fatimah, mata yang sudah terpejam selama 3 bulan ini. Alfian menggelengkan kepalanya. Maaf, Fa sudah banyak menyusahkan Kak Al. Maaf karena sudah membuat Kak Al khawatir. Maaf karena membuat semuanya bersedih. Maaf sebagai seorang istri seharusnya Fa yang merawat kakak, tapi... Hits, Al meletakkan jarinya di bibir Fatimah. Gafa, ini memang yang kakak mau, bisa merawat kamu tanpa ada halangan, apapun akan kakak perjuangan untuk kamu. Tapi kak, vonis dokter apa tidak membuat kakak takut? Takut, kakak gak bisa bohong kalau kakak sangat-sangat takut,
tapi kakak juga gak bisa berdiam diri, kakak gak akan sanggup hanya melihatmu dari balik kaca. Emang kakak gak malu jika nanti bergelar duda seandainya Faa, kali ini nada suara Al agak naik mendengar pertanyaan Fatimah. Ditatapnya Fatimah dengan intens. Dan Fatimah malah menundukkan kepalanya. Alfian malah mengangkat dagu Fatimah agar Fatimah kembali melihatnya. Lihat Kak Al. Uma dan Abi tiba-tiba masuk. Udah pandangan-pandangannya, Abi bersuara. Mereka pun kikuk dibuat Abi dan Uma. Abi, Uma, ujar Alfian sambil melepas dagu Fatimah. Udah makan? Tanya Uma. Fatimah menggeleng. Saling asik pandangan-pandangan ya, lupa makan, ledek Abi. Ya udah makan dulu aja, dan minum obatnya, ujar Uma. Kalian udah bisa kan ditinggal berdua? Tanya Abi. Himim, jawab mereka kompak. Kok sih? Masih perlu Abi dan Uma temani. Pasti banyak yang mau kalian bicarakan, jadi lebih baik kalian bicarakan berdua. Abi dan Uma pulang dulu, insya Allah besok ke sini lagi, ujar Uma. Mereka pun mengiyakan perkataan Uma. Abi dan Uma pun pamit pulang. Alfian mengambil makanan untuk Fatimah yang memang sudah disediakan oleh pihak RSH. Makan dulu ya, ujar Alfian sambil menyendokkan makanan itu dan menyuapkan ke Fatimah. Ujar Al sambil membuka mulut meminta agar Fatimah membuka juga mulutnya. Tenaga Fatimah memang belum pulih seutuhnya, tangannya masih suka lemas. Jadi ya mau gak mau disiapin deh sama suami. Hehehe. Kak Al makan juga. Iya dulu, selesai makan dan minum obat nanti Kak Al makan. Selesai membantu Fatimah makan dan minuman obat, Al pun memakan makanannya yang tadi dibelikan oleh Uma. Selesai dengan aktivitas makannya, Alfian merapikan tempat tidur Fatimah dan menyelimuti tubuh Fatimah. Alfian akan beranjak menuju sofa. Tapi tiba-tiba ke mejanya ada yang menarik. Siapa lagi kalau bukan Fatimah? Kenapa? Butuh sesuatu. Fatimah geleng-geleng. Terus, Fatimah malah menundukkan kepalanya dan memainkan ujung ke meja Alfian. Alfian yang melihat tingkah sang istri pun duduk tepat di samping ranjang Fatimah. Kenapa? Tanyanya lembut. Maaf, dengan posisi menunduk. Bukan menjawab Alfian malah mengangkat dagu Fatimah dan memperlihatkan senyum termanisnya. Cie senyum termanis. Kalau gak kakak maafkan gimana? Mendengar pertanyaan Alfian malah membuat mata Fatimah berkaca-kaca. Hei, kok jadi sedih? Lihat Kak Al, Kak gak marah. Maaf jika tadi nada suara Kak Al agak naik. Lihat Kak Al, tolong jangan bicara yang aneh-aneh ya. Kamu tahu melihat kondisi kamu dengan jantung yang tiba-tiba berhenti itu tuh rasanya gimana? Sakit, kakak bohong jika kakak ikhlas, kakak bohong jika kakak sudah siap kamu tinggalkan. Mendengar jawaban Alfian bukan membuat tersenyum, malah air mata itu tumpah sejadi-jadinya. Assalamualaikum, salam Dr. Hendro. Mendengar salam dari laki-laki Fatimah langsung memakai cadarnya. Kemarin pas sedang tidak sadar gak pakai cadar. Sekarang kok pakai cadar? Beda dong, saat itu ada hal yang lebih penting di mana Fatimah memang butuh alat medis yang pasti tidak memungkinkan jika mengenakan cadar. Waalaikumsalam, jawab Alfian dan Fatimah. Dr. Hendro melirik Alfian yang kebetulan sedang nampak membantu Fatimah untuk duduk. Sudah dok, seakan tahu apa yang Dr. Hendro tentang perkembangan hubungan mereka. Alhamdulillah. Fatimah hanya memasang ekspresi bingung di balik cadarnya. Bu Fatimah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dok. Suster membantu Dr. Hendro memeriksa kondisi Fatimah. Dok, kenapa ya kaki kiri ini sakit saat coba diinjakkan? Tanya Fatimah. Pelan-pelan ya, kaki kiri sempat cedera, jadi harus bersabar, nanti sambil diterapi. Yang paling penting, jangan terlalu lelah dan stres karena cedera otak itu proses penyembuhan lumayan lama. Bu Fatimah paham pastinya bahwa otak adalah sumber saraf, itu sangat mempengaruhi kondisi fisik, jelas Dr. Hendro. Dengar tuh Al, gak boleh lelah dan stres tambah Hafiz yang udah kayak burung hantu aja tiba-tiba nongol. Kapan Fatimah bisa pulang dok? Tanya Hafiz. Kalau dilihat dari perkembangannya, sore ini sudah bisa. Tapi kalau masih mau bed rest di sini juga boleh.
Dan sekali lagi jangan terlalu lelah dan stres, dan kontrol sesuai jadwal. Beneran sore ini sudah bisa pulang? Tanya Abi yang baru datang juga, bareng dengan Uma dan Bunda Syafitri. Dokter Hendro memberi anggukan. Alhamdulillah, seru semua yang ada di ruangan. Oke, saya permisi dulu, resep dan jadwal kontrol silahkan diambil ya. Dokter Hendro pun keluar diikuti 2 orang perawatnya. Fatimah mencium tangan Abi, Uma dan terakhir Bunda. Bunda memeluk sang menantu. Bunda seneng banget denger pas Al nelfon tadi malam, kalau Fatimah udah tahu bahkan kalian sudah sah menjadi suami istri. Kira-kira tadi malam ada proses haru biru gak? Ledek Hafiz sembari menyikut lengan Alfian. Rahasia suami istri, balasnya. Cekak, kalian ini ada aja yang dibuat bahan ledekan, sahut Abi. Uma, Bunda dan Fatimah hanya tertawa kecil melihat tingkah 2 sahabat. Al, gue tuh abang ipar lo, sopanlah, lagi-lagi sambil menyikut pundak Al dan membuat Al hampir jatuh. Oh ya abang ipar, sambil menjulurkan lidahnya. Kak Al apa Kak Hafiz? Tanya Hafiz. Kak Hafiz. Gini nih, kakak harus mengalah karena sang adik membela suami. Udah, oh jadi mau pulang ke rumah mana nih? Tanya Abi. Alfian dan Fatimah saling pandang. Ternyata tadi malam mereka sudah sempat membicarakan mengenai ini. Tanda pagar flashback on. Ya udah Fa istirahat aja ya, gak baik tidur malam-malam, Fa gak boleh terlalu lelah. Fatimah mengangguk kepala dan coba memejamkan mata. Tapi tidak bisa dan beralih memperhatikan Alfian yang sedang mengatur posisi untuk tidur di sofa. Alfian baru saja akan merebahkan tubuhnya. Tiba-tiba Fatimah memanggilnya, membuat Alfian kembali duduk dan mengarahkan pandangan ke Fatimah. Kak, iya kenapa Fa? Ada yang mau kakak ambilkan? Kenapa? Tanya Alfian sembari menuju kursi di samping ranjang Fatimah. Gak jadi, hehi. Alfian malah mengerutkan keningnya lalu geleng-geleng kepala. Ya udah istirahat, Kak, Fa pengen pulang. Cuma mau bilang itu doang. Besok Kak Al tanya sama Dokter Hendro. Kalau udah boleh pulang, boleh gak pulang ke rumah Abi? Alfian memiringkan bibirnya sebelah seolan sedang menimbang-nimbang. Fatimah yang melihat itu pun lalu menduduk. Fa gak bermaksud gak mau pulang ke rumah Kak Al. Alfian masih memilih diam mau mendengar apa yang ingin Fatimah utarakan. Tapi Fa gak bermaksud gak menerima pernikahan ini atau lainnya Kak, Fa masih proses pemulihan. Fa gak mau merepotkan Bunda. Fa, tidak ada yang merasa direpotkan. Fa tenang aja, kakak juga udah bicarakan semua ini sama Bunda kok. Fa akan pulang ke rumah Abi dulu, Kak Al paham Fa butuh beradaptasi dan saat ini Fa sangat butuh Uma. Fa, berarti cuma Fa yang pulang ke rumah Abi? Tanyanya dalam hati. Kok malah bengong? Gak apa-apa Kak. Kak Al boleh ikut pulang ke rumah Abi. Tanyanya sembari menyunggingkan senyum manisnya. Fatimah bukan menjawab malah terpaku melihat senyuman sang suami. Ya udah kalau gak boleh. Boleh, jawab Fatimah cepat. Jawaban Fatimah yang begitu cepat membuat Alfian tertawa kecil. Bolehnya pakai banget gak? Goda Alfian. Udah Fa ngantuk, mau tidur, langsung menutup tubuhnya dengan selimut dan memejamkan mata. Nampak rona merah terpancar dari pipinya putih itu. Maklum baru kali ini digodain sama laki-laki selain orang terdekatnya. Alfian yang melihat itu pun tertawa kecil dan kembali ke sofa. Tagar flashback off. Sementara ke rumah Abi dulu, tadi malam kami udah bicarakan ini Bi, dan sebelumnya juga sudah diskusi dengan Bunda, jawab Alfian. Iya, Alfian udah bahas ini beberapa hari yang lalu, Bunda membenarkan ucapan Alfian. Alfian disibukkan dengan membereskan pakaiannya. Fatimah juga sudah mengganti bajunya dengan pakaian syar'i lengkap dengan cadarnya, dan sudah duduk di kursi roda. Udah siap? Tanya Hafiz. Melihat Fatimah sudah siap dan beralih melihat Alfian yang sedang mengemas pakaiannya. Bontot lo banyak amat Al. Ya, namanya hari-hari gue di sini selama 3 bulan ini. Dia benar-benar menjagaku tanpa lelah, batin Fatimah. Hafiz membantu Alfian membawa koper. Dan Alfian mendorong Fatimah yang berada di kursi roda. Banyak mata memandang. Siapa yang tidak tahu kisah perjuangan Alfian untuk Fatimah?
Dan hari ini ia keluar dari RSH dengan senyum sumringah.